Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menggerakkan hati kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan Jam'iyah Hadiyah Kubra yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas Desa Telaga Sari. Oleh karena itu, kita mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Kuwu Desa Telaga Sari beserta perangkatnya, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Hadratus Syekh, para kiai, para pembimbing, para ustadz dari Masjid Al-Ikhlas Desa Telaga Sari beserta jamaahnya, Masjid At-Taqwa Desa Langgeng Sari beserta jamaahnya, Masjid Babu Salam Desa Sepur, Baitul Salam Desa Panguban Blok Sepur. ulangi waah. Masjid Baitul Salam Desa Pangauban Blok Sepur beserta jamaahnya, Mushola Al-Ihsaniyah Desa Langgeng Sari beserta jamaahnya, Mushola Al-Abawiyah Desa Langgeng Sari dan jamaahnya, Mushola Al-Barokah Desa Langgeng Sari dan jamaahnya, Mushola Al-Mukhlasun Desa Langgeng Sari dan jamaahnya, Mushola Al-Ikhlas Desa Langgeng Sari dan jamaahnya, Mushola Al-Falah Desa Telaga Sari beserta jamaahnya, Mushola As-Sa'adah Desa Telaga Sari beserta jamaahnya, Mushola Al-Fatah As-Siraj Desa Telaga Sari beserta jamaahnya. Hadirin jamaah Jam'iyah Hadiyuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini punya kekuatan, dan kekuatan yang ada pada diri manusia itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa ditampakkan, tetapi ada di dalam diri manusia. Dan kekuatan itu yang disebut hati. Hati adalah merupakan energi yang paling besar yang ada di dalam diri manusia. Karena dengan hati itu sendiri akan memberikan pengaruh, baik itu adalah pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Kalau hatinya itu baik, maka akan memberikan pengaruh yang positif. Kalau hatinya kurang baik, akan memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu,
Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dijelaskan bahwa hati manusia ada 3. Pertama, qalbun shahihun, hati yang sehat. Apakah hati yang sehat itu? Al-qalbu alladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Hati yang sehat ini adalah hati yang selamat dari syahwat, dari keinginan-keinginan yang keinginan itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Jadi hati yang sehat itu hati yang seperti apa? Hati orang-orang yang beriman, hati orang yang dapat mengendalikan dirinya, hati orang yang selalu dekat dengan Allah, hati orang yang selalu mentaati perintah Allah, dan hati orang yang selalu mencegah terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, pada suatu hari, la yanfa'u malun, harta tidak berguna, wala banun, anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat inilah yang dia datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari jaga hati kita agar hati kita menjadi hati yang jernih, hati yang suci, hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati inilah yang pertama kali yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang seperti apa? La ya'rifu rabbahu wa la ya'budu bi amrihi bal huwa waqifun ala syahwatihi. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak mengetahui Tuhannya, yang tidak beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia tetap untuk mengikuti keinginan-keinginannya. Bahkan dia tetap untuk mengikuti syahwatnya. Maka hati yang ada di dalam diri kita ini termasuk hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa? Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, terhadap mereka,
A'anzartahum, apakah mereka kau telah berikan peringatan kepadanya? Am lam tungdirum, atau kau tidak berikan peringatan kepadanya? La yu'minuna, tetap mereka tidak akan beriman kepada Allah. Hati yang mati ini adalah hati orang kafir. Apa hati orang kafir itu? Adalah hati baik diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, tidak berpengaruh kepadanya. Amin. Ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik ada suara azan atau tidak ada suara azan, dia tidak akan mengerjakan sholat. Sing adan ya ongko-ongko, sing mola ya ongko-ongko, sing lagi teler ya ongko-ongko, dan sebagainya. Tidak ada pengaruhnya. Adzan dikumandangkan, tetap saja tidak mau sholat. Diseru untuk berpuasa, tidak mau berpuasa. Diajak untuk datang ke masjid, tidak mau. Adzan terus dikumandangkan, 5 waktu dikumandangkan, tetap saja tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau sholat. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang adzan, mungkin karena terlalu bising, kupingnya ditutup. Jadi ketika dikumandangkan di masjid, ya terserahlah. Nah, yang demikian ini adalah hatinya sudah mati. Qalbun mayitun, hatinya mati. Nah, hatinya mati itu seperti apa? Ini adalah hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa hatinya mereka mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Khatama, wis nutup. Allah sudah menutup ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ghisyawatun, sebuah tutup, walahum adzabun adzim, mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini adalah gambaran hati orang yang tidak beriman pada Allah. Jadi orang yang tidak beriman pada Allah adalah hatinya sudah tertutup. Misalnya kita memberikan nasihat kepadanya 1 kali sehari, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Sekalipun nasihat yang diberikan kepada kita 7 kali dalam 1 hari 1 malam, kalau merekanya hatinya sudah tertutup, maka mereka tetap tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sampean ngupai nasihat, ngupai penjelasan, ayo sholat, karena hatinya tidak mau, karena hatinya sudah tertutup, tetap saja nasihat itu tidak akan berpengaruh. Tetap saja tidak mau mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang seperti apa? Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang sakit itu hati yang hidup tetapi ada penyakitnya. Hati yang hidup tetapi ada penyakitnya. Hatinya hidup tetapi ada penyakit. Penyakit apa yang ada di dalam hati itu? Satu, penyakit malas. Ini adalah penyakit yang paling berat. Akan mengerjakan sholat malas, beli kiyang. Mau mengerjakan puasa malas, beli kiyang. Sifat sombong, sifat takabur,
merendahkan orang lain, kekir, kumat, bakhil. Ini semuanya penyakit yang ada di dalam diri kita, yang disebut penyakit hati. Nah, penyakit yang seperti ini perlu ada obatnya. Apa obatnya ketika orang itu sakit? Ayo kita baca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Wal ali wal bima qad wahada. Mangga sholli wa sallim daiman amada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dengan sempurna. Yang kedua, sholat malam kerjakanlah. Yang ketiga, orang soleh bergaulah. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Yang keempat, perutnya harus puasa. Yang kelima, zikir malam harus lama. Semuanya kalau bisa dikerjakan, insya Allah permohonan dikabulkan. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ada 5 obat bagi orang yang hatinya sedang sakit. Seperti tadi, 5 obat itu apa? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan sempurna. Yang dimaksudkan membaca Al-Quran dengan sempurna itu apa? Bacalah Al-Quran dengan baik. Baik itu adalah tajwidnya, baik itu adalah fashohannya, semuanya dibaca dengan fasih, dibaca dengan baik. Apa sih yang namanya Al-Quran? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawatihi.
Ini supaya kita ngerti. Apa sih Al-Qur'anku? Al-Qur'an kalam Allah, dawe Gusti Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang membacanya adalah ibadah. Orang yang membaca Al-Quran itu ibadah, Pak. Beda dengan Bapak seharian dari pagi sampai sore membaca media sosial. Langka gajah. Facebook dibaca. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, baik ngerti artinya, paham artinya, ataupun tidak paham, al-muta'abbad bitilawati, itu dianggap beribadah. Kenapa dianggap yang beribadah? Karena ini ketika orang membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kalam Allah, dawe Gusti Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, ya tolonglah baca dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar membaca saja. Kalau bisa dipahami artinya, kalau sudah bisa dipahami artinya, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, diajarkan pada orang lain. Maka inilah yang dinamakan Al-Quran, yang nantinya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana dawuh Rasulullah dari Imam Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwati bin nahar fasyafi'ni. Wal Qur'anu yaqulu rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi fayasfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Dua, Pak. Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Amin. Orang yang berpuasa berkata, yaqulu asyam, puasa itu berkata, wahai Tuhanku, aku tidak makan dan aku mencegah dari keinginan-keinginan di waktu malam, fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku dari puasa itu. Al-Quran juga berkata, ya Rabbi inni mana'tuhu an-nauma bilali, wahai Tuhanku, aku tidak tidur di waktu malam karena membaca Al-Quran, maka berilah syafaat kepadaku, fayasfa'ani, maka keduanya akan memberikan syafaat kepada kita. Bukan sekedar syafaat saja, Pak. Orang yang membaca Al-Quran itu beda dengan yang lainnya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sekali satu ayat kita baca, maka ada keinginan beberapa ayat kita baca. Jadi kalau kita sudah satu bait kita baca terus, inginnya terus menerus membaca Al-Quran, maka biasakanlah kita membaca Al-Quran kalau kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran? Ya mari kita program dalam membaca Al-Quran itu. Satu hari kira-kira berapa juz? Satu hari berapa kebet? Misalnya saya ingin 1 bulan 1 kali khataman, berarti 1 hari adalah 1 juz kita membaca Al-Quran. Kongkon maca, suruh membaca, maka dengan membaca Al-Quran akan menjadi penenang di dalam hati. Bukan penenang di dalam hati saja, ketika orang itu meninggal dunia di alam kubur, maka Al-Quran akan menjadi teman kita yang akan mendampingi kita. Al-Quran juga akan menjadi cahaya ketika orang itu berada di dalam kuburan.
Bagaimana ketika orang itu meninggal dunia? Gelap gulita. Tidak ada senter, tidak ada listrik, tidak ada teman, tidak ada apa-apanya. Maka Al-Quran akan menjadi teman bagi kita. Al-Quran akan memberikan syafaat. Cuma sayang kita malas baca Al-Quran. Kira-kira aja males kah? Ya jadikanlah Al-Quran sebagai sebuah hobi. Jadikanlah Al-Quran sebagai sebuah kesenangan. Ini yang pertama obatnya. Maka kalau orang membaca Al-Quran luar biasa Pak. Beda kalau baca sejene. Coba bayangkan. Ketika ada orang yang mau meninggal dunia, lagi najah, ya, yang diinginkan oleh keluarganya bukan yang lainnya. Yang diinginkan adalah bacaan Al-Quran. Ngongkon Ustaz, tahan. Wacakakan surat Yasin. Wong tuane kita lagi najah. Baca Quran, dikongkon, disuruh membaca Al-Quran. Adakah ketika orang tuanya mau najah, orang tuanya mau meninggal dunia, keluarganya meminta pada orang lain, coba gak nyanyikan lagu? Langka. Sekalipun anaknya artis, sekalipun anaknya tukang nyanyi, kalau orang itu meninggal dunia, tidak ada keinginan di dalam keluarga supaya dinyanyikan atau supaya ditembang. Mungkin juga teman, wis aja ditangisi, wis aja digetuni. Nah paling kan itu. Yang lainnya nggak ada Pak. Kaya-kaya, lamun anak, kalau ada orang yang ketika orang itu akan najah, kemudian ada orang yang menyanyi, mungkin juga orang nyanyi arpa ditempilin kaya-kaya. Karena apa? Sira lagi apa-apaan mungkin. Wong tua lagi mati sira lagi nyanyi-nyanyian baik. Bukan sekedar itu saja. Sok ana suara-suara yang ketika orang itu sedang najah, kaya-kayaku beli seneng, dionyok, tetapi begitu dibacakan Al-Quran, rasa seneng sekalipun tidak pernah membaca Al-Quran keluarganya. Coba gak dipanggil aku Ustaz, kau membaca surat Yasin, ya diwacakan nih, Yasin wal Qur'anil Hakim. Seneng keluarga, aduh, rasa adem, rasa seneng. Inilah fungsi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa obat hati itu? Sholat waktu malam kerjakanlah. Sholat di waktu malam dikerjakan. Kenapa kita mengerjakan sholat di waktu malam? Karena sholat di waktu malam ada komunikasi yang baik antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain sedang tidur, an-nasun niyam, manusia turu kabeh, kita bangun. Ketika kita bangun komunikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita mengerjakan sholat, disinilah kita akan menjadi orang yang hebat ya. Menjadi orang yang hebat mengerjakan sholat di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan waktu malam fatahajjat, bertahajudlah, nafilatallah, sebagai tambahan ibadah buatmu. Asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Barangkali saja Allah mengangkat derajat kita ke tempat yang termulia. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kehebatan jika dibandingkan dengan orang lain, maka bangun di waktu malam mengerjakan sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Ya karena wong sejen lagi pada turu, lagi pada ngorok, kita tangi. Kenapa? Ada keistimewaan. Di dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyiatal laili yashaddu wat'an wa aqwamu qila
Inna nasyiatal laili, sesungguhnya salat tahajud, salat di waktu malam akan memberikan pengaruh terhadap jiwa dan memantapkan ucapannya. Kalau jiwanya ingin kuat, maka salatlah tahajud. Kalau ucapannya ingin mantap, salatlah tahajud. Kenapa demikian? Karena ini janji Allah di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita males sholat tahajud. Karena apa? Karena malaikat tekan bengi. Silakan kita coba. Melekan terus sampai tekan jam loro. Ya arepan sholat tahajud ku angel. Sampai jam 3 melekan. Sampai jam 4 sehingga di harapan sholat tahajud. Syaratnya sholat tahajud adalah harus bangun terlebih dahulu, tidur terlebih dulu, kemudian bangun. Nah ini namanya sholat tahajud. Yang ketiga, ya, yang ketiga bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh ini yang seperti apa? Kita ini kongkon duduk bareng karo orang-orang yang baik. Termasuk akhlaknya orang mukmin itu ada 7. Ya. Wa min akhlaqil mu'minina mujalasatul fuqara. Termasuk akhlaknya wong mukmin dodok bareng, duduk bersama orang-orang fakir. Alhamdulillah, dari desa Telaga Sari, desa Langung Sari, desa Pengoban, Blok 10, duduk bareng dalam rangka apa? Mengikuti kegiatan yaitu Jam'iyah Haji Kubra. Duduk bareng, tidak ada pembeda. Sirama Sugri Sawah duduk misa, tidak ada. Anda orang kaya beda duduknya, tidak. Sama duduknya bareng. Ini berarti apa? Termasuk akhlaknya orang mukmin. Mujalasatul fuqara, tidak ada pembeda. Bareng duduknya. Duduknya bersama-sama. Ini akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, wa mas'alatul ulama, selalu bertanya dengan ulama. Bangka ana masalah keagamaan kongkon takon ning kiai, kongkon takon ning ustad sing ana ning desane sampean. Ya kongkon takon masa sok tanya hukum agama. Wa mukhalatatul hukama'i, ya, wa mukhalatatul ulam hukama'i, bergaul dengan orang-orang yang bijak. Ini akhlak orang-orang yang bijak ini. Dan yang keempat, wa muwasatatul abrari, duduk, ya, akrab dengan orang-orang yang baik. Akrab dengan orang-orang yang baik akan berpengaruh. Sok sampean duduk bersama dengan orang yang baik, kelihatan baik, Pak. Dengan kiai baik, ustadz baik, dengan orang-orang yang benar baik, dengan orang-orang yang jujur baik. Tetapi kalau kita duduk bersama orang-orang yang jelek, maka kita pun nanti akan ikut jelek. Percaya? Sok bae bang beli ngandel mah. Wa mujamatul asrar, menjauhi orang-orang yang jelek. Yang dimaksud orang yang jelek bagaimana? Adalah orang-orang yang ahli mabuk. Kalau kita duduk dengan mereka, walaupun kita tidak ikut, maka kita akan dicap, oh pun kuja tukang mabuk. Sadar. Iya kan? Kegawah. Wa muwadzafatul ibadati, langgeng di dalam ibadah. Wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia. Kemudian obat hati yang nomor 4 itu apa? Puasa. Puasa ini adalah merupakan obat yang paling hebat, Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di kongkon apa? Kongkon puasa.
watange kongkon kempong. Kenapa di dalam Al-Quran yang pertama adalah ayat yang berkaitan dengan puasa, kemudian setelah ayat yang berikutnya adalah berkaitan dengan doa? Artinya apa? Doa yang kita panjatkan pada Allah, yang kita mintakan pada Allah akan dikabulkan oleh Allah kalau diawali karo puasa. Jadi bakul dijaluk ku wetenge ku aja lemu-lemu. Suka-suka aja pada sarapan. Iya. Supaya doanya dikabulkan oleh Allah apa? Iya, puasa. Karena ayatnya pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan yang kelima obatnya sakit hati adalah zikir. Zikir itu artinya apa? Ingat, awas, harus bisa dibedakan antara zikir dengan diri. Zikir ini mengingat Allah. Ingat kita akan mati, itu namanya juga zikir. Membaca bacaan ketika kita sholat juga zikir. Semuanya yang kita kerjakan dalam rangka apa? Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 4 manfaat zikir. Yang pertama adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri dengan apa? Zikir. Termasuk Jam'iyah Hadiyul Kubro ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menenangkan hati. Agar hatinya tenang, maka kita zikir pada Allah. Termasuk di dalamnya juga kita mengikuti Jam'iyah. Karena di dalam Jam'iyah Hadiyul ini ada banyak bacaan-bacaan yang mengarah kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir pada Allah akan menjadi tenang hatinya. Yang ketiga, bahwa zikir itu melindungi dari keburukan. Kalau kita ingin supaya keburukan-keburukan di dalam diri kita, maka hindarilah sesuatu yang menyebabkan kita malas untuk zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajinlah kanggo melu kegiatan Jam'iyah Hadiyul supaya apa? Supaya keburukan-keburukan itu bisa dihilangkan. Dan yang berikutnya, bahwa dengan zikir pada Allah akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Yang namanya keberkahan itu apa? Ya alhamdulillah, bangga kumpul-kumpul mah bisa berkah. Sing sebenarnya mangan kinti bangka mungkin ke keberkahan. Dodok, anak, jaburan, lamun tuku dewe aku pira duit, pira mikir. Tapi kan bareng-bareng ini namanya sebuah keberkahan. Oleh karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang kurang berkenan, nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.